Pada video pembelajaran kali ini kembali kita lanjutkan materi pada LKS 4, yaitu penyederhanaan reaksi redoks. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas contoh soal menyederhanakan redoks menggunakan metode Bilox tetapi dengan cara reaksi ion. Pada kesempatan ini kita akan bahas penyederhanaan redoks masih menggunakan metode Bilox tetapi menggunakan cara reaksi rumus. Nah, untuk reaksi rumus sendiri bisa digunakan untuk sembarang reaksi redoks, baik itu dalam bentuk ion maupun dalam bentuk molekul. Di LKS 4 ini ada contoh soal yang harus kita selesaikan, yaitu reaksi antara kalium iodida dengan asam sulfat menghasilkan kalsium sulfat ditambah dengan gas hidrogen sulfida, kemudian ditambah gas yodium dan air. Ini persamaannya yang akan kita selesaikan. Nah, sebelumnya kita identifikasi dulu di dalam reaksi ini Ki-nya itu adalah netral, H2SO4 netral, K2SO4 netral, H2S netral, I2 netral, H2O netral. Jadi semua rumusnya dalam bentuk rumus molekul, tidak ada dalam bentuk rumus ion. Olehnya itu, total muatan dari masing-masing molekul ini adalah sama dengan 0, sesuai dengan ketetapan dari konsep Bilox yang kita pelajari di materi kelas 10. Nah, penyederhanaan redoks ini dengan cara ini ada setidaknya 6 langkah. Kalau pada penyederhanaan reaksi ion ada 7 langkah, ini 6 langkah. Langkah yang pertama, menuliskan unsur yang mengalami perubahan Bilox, kemudian tuliskan Bilox unsur tepat di atas atau di bawah atomnya untuk menandai mana saja atom yang mengalami perubahan Bilox. Nah, dari semua unsur atau atom yang terlibat dalam reaksi, unsur yang kemungkinan mengalami perubahan Bilox itu adalah yodium. Dari persamaan reaksi ini, yodium itu kemungkinan akan mengalami perubahan Bilox dari Ki dan I2. Kemudian S pada H2SO4 kemungkinan akan mengalami perubahan Bilox. Kita bandingkan dengan H2S-nya. Olehnya itu, atom unsur inilah yang akan nanti kita tentukan Bilox-nya. Jadi K2SO4 ini tidak perlu ditentukan Bilox-nya, kemudian H2O tidak perlu ditentukan Bilox-nya, karena kemungkinan tidak akan terjadi perubahan Bilox. Jika masih penasaran bahwa bukan hanya I dan S yang mengalami perubahan Bilox, atau bukan hanya pada Ki, H2SO4, H2S, dan I2, ya, selain 4 ini yang mengalami perubahan Bilox, ya, kemungkinan Anda berpikir bahwa K2SO4 atau H2O juga mengalami perubahan Bilox. Nah, silakan nanti dihitung. Kemungkinan besar ya tidak akan terjadi perubahan Bilox. Karena kita lihat di sini rumus H2SO4, kemudian K2SO4, berarti SO4-nya tidak berubah. Karena SO4 tidak berubah berarti dia tidak mengalami perubahan Bilox. Nah, sama juga dengan H2O. Pada H2O, H itu otomatis plus 1, O otomatis min 2. Nah, di sini juga oksigen tidak berubah. Oksigen tidak berubah, berarti oksigennya tidak berubah Biloxnya. Jadi kemungkinan hanya I pada Ki akan berubah menjadi I2, kemudian S pada H2SO4 akan berubah menjadi S. Jadi yang mengalami perubahan Bilox hanya I dan S. Nah, sekarang kita akan hitung berapa Bilox yang dihasilkan dari perubahan tersebut. Ki itu adalah molekul netral, berarti total Bilox Ki itu sama dengan 0. Kalau kita masukkan, yang pastinya di dalam aturan Bilox, Ki itu muatannya plus 1 Biloxnya, sementara I itu akan kita cari. Maka setelah kita masukkan, kita dapatkan Bilox I adalah min 1.
Sementara itu, I2, molekul I2 ini, dia merupakan molekul unsur bebas. Sesuai dengan aturan Bilox, unsur bebas juga Biloxnya adalah 0. Jadi, I, yodium, berubah Biloxnya dari -1 menjadi 0. Itu artinya mengalami peningkatan atau kenaikan Bilox. Dengan kata lain, dia mengalami reaksi oksidasi. Selanjutnya untuk molekul H2SO4, pada H2SO4 itu terdiri dari 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Atom O dan atom H sudah diketahui Biloxnya masing-masing H itu +1, sementara O itu adalah -2. Berarti Bilox S bisa dihitung. Pada akhirnya kita dapatkan Bilox S itu adalah +6. Bilox S adalah +6. Dari perhitungan ini terlihat bahwa Bilox S itu berubah dari +6 pada H2SO4 menjadi -2 pada H2S. Berarti dia mengalami penurunan Bilox atau kita katakan mengalami reaksi reduksi. Jadi I mengalami oksidasi sementara S mengalami reduksi. Nah, hasil-hasil perhitungan Bilox tadi kita tulis. Ini warna biru I, kita tandai I. Biloxnya -1 berubah menjadi I2, Biloxnya 0. Sementara S dari +6 menjadi -2. Langkah yang kedua, menyetarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox dengan memberikan koefisien yang sesuai. Jadi pada langkah 2 ini, yang akan kita setarakan terlebih dahulu adalah unsur-unsur yang mengalami perubahan Bilox. Kalau sudah setara, ya tidak perlu disetarakan. Nah, jika kita lihat lagi di sini persamaannya, KI koefisiennya 1, kemudian di ruas kanan I2, berarti pada KI jumlah I-nya 1, pada I2 jumlah I-nya 2. Nah, agar setara, maka koefisien pada KI kita jadikan 2. Ini kita sudah tambahkan yang baru, 2, awalnya 1, sehingga nanti jumlah I menjadi 1 dikali 2, yaitu 2. Kemudian di sini I2, 2 atomnya dikali koefisiennya 1, berarti 2. Itu artinya I pada ruas kanan dan ruas kiri sudah setara. Selanjutnya untuk atom S. Untuk atom S di ruas kiri yang Biloxnya berubah itu 1, jumlah atomnya. Di ruas kanan juga 1. Berarti tidak perlu kita setarakan. Jadi untuk sementara S yang ini jangan dihitung karena Biloxnya tidak berubah. Nanti terakhir ya, baru kita lihat bahwa ternyata S-nya itu ada 2, S yang dari K2SO4 dan S dari H2S. Tapi untuk sementara ini sesuai dengan tahapan penyelesaian, yang kita hitung yang berubah saja, yang tidak berubah pada K2SO4 untuk sementara tidak dihitung. Langkah yang ketiga, menentukan jumlah penurunan Bilox dari oksidator atau yang mengalami reduksi dan jumlah peningkatan Bilox dari reduktor atau yang mengalami oksidasi. Dengan catatan bahwa jumlah penurunan Bilox atau jumlah peningkatan Bilox itu adalah diperoleh dari hasil kali antara jumlah atom yang terlibat dengan perubahan Biloxnya. Jadi nanti kita kalikan jumlah atom dikali dengan perubahan Bilox. Nah, reaksinya berlanjut. Kita turunkan dari atas, turun ke sini. Kita peroleh hal yang demikian ini. 2KI, koefisiennya 2, muatannya -1, berarti 2 dikali -1 sama dengan -2. Perubahannya adalah -2, perubahan Biloxnya. Sementara di ruas kanan, jumlah atomnya 2, koefisiennya 1, muatannya 0, 2 dikali 0, hasilnya 0. Jadi berubah dari -2 menjadi 0. Untuk S di ruas kiri, jumlah atomnya 1, Biloxnya 6, maka total Bilox untuk S di ruas kiri adalah 6 dikali plus 6 sama dengan 6 atau tetap 6. Sementara itu di ruas kanan, jumlah atom S-nya 1, muatannya -2, berarti
Untuk S sendiri di ruas kanan, jumlah atomnya 1, kemudian jumlah muatannya min 2, biloxnya min 2, berarti 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Jadi kita dapat perolehan bilox. Kita dapat perolehan bilox sebagai berikut. Untuk Ki min 2, H2SO4 untuk S-nya plus 6, H2S biloxnya min 2 untuk S, I2 bilox I-nya adalah 0. Ini kelihatan bahwa I berubah dari min 2 menjadi 0, atau kita katakan naik 2. Sementara S dari plus 6 menjadi min 2. Itu artinya S mengalami penurunan bilox sebanyak 8. Langkah yang keempat, menyamakan jumlah perubahan bilox reduktor dan oksidator dengan memberikan koefisien yang sesuai. Dari persamaan reaksi yang kita sudah lakukan, pencarian jumlah bilox yang naik atau turun tadi, kita tuliskan kembali seperti ini. Jika kita salin kembali, maka ini kelihatan bahwa bilox dari I min 2 berubah menjadi 0, berarti S dari plus 6 menjadi min 2, artinya I naik 2, sementara S-nya turun 8. Nah, agar sama penurunan dan kenaikannya dari bilox tersebut, maka semua koefisien dari I kita kalikan 4, dan semua koefisien dari S yang biloxnya berubah kita kalikan 1. Karena nantinya 2 dikali 4 itu hasilnya 8, 8 dikali 1 itu hasilnya adalah 8. Berarti kemungkinan nanti akan mendapatkan jumlah perubahan bilox yang sama. Nah, sekarang perhatikan bahwasanya perkalian 4 digunakan untuk I. Di sini koefisiennya 2, atomnya 1, sementara pengalinya adalah 4. Yang ini tadi dikali 4, berarti 2 dikali 4 hasilnya 8. Maka saya tuliskan di sini bukan lagi 2 tetapi menjadi 8. Sementara itu untuk H2SO4 pengalinya adalah 1. Jumlah atomnya juga 1, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Itu artinya koefisien dari H2SO4 itu tetap. Kemudian yang berubah lagi adalah S. S ini jumlah atomnya 1, pengalinya juga 1, koefisiennya juga 1, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi di sini koefisiennya tetap 1. Selanjutnya I, koefisiennya 1 dikali dengan 4, pengalinya tadi 4, berarti hasilnya 4. Jadi awalnya itu 1 berubah menjadi 4 karena faktor pengali yang kita gunakan tadi. Langkah yang kelima itu menyetarakan unsur-unsur yang lain selain yang berubah biloxnya tadi dengan urutan pertama kation dulu atau logam, selanjutnya kalau sudah tersetara adalah anion atau non logam, yang terakhir hidrogen, kemudian oksigen. Nanti secara otomatis jika hidrogennya sudah setara, maka oksigennya pasti juga sudah setara. Nah, kita mulai dari menyetarakan kation. Kation yang tidak mengalami perubahan bilox adalah K, atom K. Atom K itu ada pada K2SO4. Kemudian ada juga pada Ki. Di ruas kiri ada Ki, berarti ada atom K. Jumlah atomnya adalah 8 dikali 1 karena koefisien dikali jumlah atom. Maka jumlah K di ruas kiri untuk Ki adalah 8. Di ruas kanan pada senyawa K2SO4, jumlah K-nya itu adalah 2 atom dikali koefisiennya 1, berarti hasilnya 2. Ini 1 adalah koefisien, 2 adalah jumlah atom, hasilnya adalah 2. Nah, agar K setara di ruas kiri dan kanan, karena di ruas kiri 8, ruas kanan 4. Agar setara, maka koefisien reaksi di ruas kanan yaitu pada senyawa K2SO4 kita kalikan 4.
Nah, kenapa tidak dikalikan dengan 2 atau tidak kita jadikan 2? Karena kalau 2 dikali 2 hanya 4, sementara yang kita butuhkan adalah 8 supaya sama. Olehnya itu, koefisien K2S4 kita jadikan 4, sehingga nanti 4 dikali 2 berarti totalnya adalah 8. Dengan demikian, jumlah dari K di ruas kiri ada 8, ini, kemudian di ruas kanan juga ada 8. Jadi untuk kationnya sudah setara. Kita lanjutkan dengan anion. Anion yang tidak berubah biloxnya itu adalah S, selain S yang ada pada perubahan. Kalau yang merah ini adalah berubah biloxnya, tadi kita sudah setarakan. Yang tidak berubah biloxnya adalah S yang pada K2SO4. S pada K2SO4. Nah, di ruas kanan, akibat penambahan 4 saat kita menyetarakan K tadi, ini tadi kita tambahkan jadi 4, maka jumlah S di ruas kanan totalnya menjadi 5, karena ini 4 ditambah 1 yang sudah kita setarakan, berarti jumlahnya 5. Sementara di ruas kiri, jumlah S-nya hanya 1, tidak ada perubahan. Olehnya itu, supaya sama menjadi 5 sesuai dengan ruas kanan, maka koefisien di ruas kiri kita jadikan 5. Kita jadikan 5. Ini pada K2SO4 1 kali 4 berarti 4, pada H2S 1 kali 1 berarti 1, totalnya adalah 5. Ini untuk ruas kanan. Yang ruas kirinya hanya 1. Nah, supaya setara ruas kiri dan kanan, maka koefisien H2SO4 pada ruas kiri kita jadikan 5, sehingga hasilnya seperti ini. Ini 5 berarti 1 kali 5 jumlahnya 5 untuk S. Untuk S di ruas kanan 1 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 1 dikali 1 berarti 4 tambah 1 5. Olehnya itu S secara otomatis sudah setara. Yang berikutnya atom hidrogen. Di ruas kiri, ya, untuk mencari jumlah atomnya berarti koefisien dikali indeks. Ya. Di ruas kiri ada senyawa H2SO4 karena mengandung H. H2SO4 ini koefisiennya 5 dikali dengan jumlah indeks dari H itu 2, ini H2, berarti 2 kali 5 hasilnya 10. Sementara itu untuk ruas kanan ada 2, yaitu pada H2S dan H2O. Untuk H2S, koefisiennya 1, kemudian jumlah indeks atomnya 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Ditambah dengan pada H2O jumlah H-nya ada 2, koefisiennya 1, berarti 1 kali 2 sama dengan 1 kali 2 sama dengan, nah ini salah, ini 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi nanti totalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, sekali lagi H2S-nya itu ada atom H-nya 2 dikali 1. Untuk H2O jumlah atom H-nya juga ada 2 dikali koefisiennya 1, berarti totalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Jumlah H di ruas kiri 10, sementara jumlah H di ruas kanan adalah 4. Nah, agar setara, maka koefisien dari H2O diubah menjadi 10. Berarti kita, karena jumlahnya sudah 4, untuk mendapatkan 10, maka koefisien H2O itu kita tinggal tambahkan 3. Ini 3. Kita tambahkan 3, berarti nanti 3 dikali 2, 6. Ditambah 2, 4 ya. Tambahkan 4, sorry, bukan 4. 4 dikali 2 itu 8.
Ya, kita lanjutkan tadi. Sudah kita hitung bahwa di ruas kiri 10 atom H-nya, di ruas kanannya itu adalah 4. Nah, agar setara maka koefisien dari H2O kita jadikan 4. Karena nantinya 4 dikali 2 sama dengan 8 ditambah dengan 2 yang ada pada H2S, totalnya menjadi 10. Jadi ini ya, H2S-nya itu 2, kemudian pada H2O kita tambahkan jadi 4, hasilnya menjadi 8, totalnya menjadi 10. Jadi jumlah atom H-nya juga sudah setara sesuai dengan ruas kiri, yaitu 10. Persamaan reaksinya kemudian kita tulis 8Ki ditambah 5H2O4 menjadi 4K2SO4 ditambah dengan H2S tambah 4I2 ditambah 4H2O. Yang terakhir, setelah hidrogen kita setarakan, berarti kita menyetarakan atom oksigen. Secara otomatis sebenarnya oksigen itu akan ikut setara. Nah, perhatikan kalau kita lihat oksigen di ruas kanan, di ruas kiri itu hanya ada pada H2SO4. Jumlah atom O-nya adalah 4 dikali koefisien 5, berarti jumlahnya 20. Sementara di ruas kanan, yang ruas kanan itu atom O-nya ada pada K2SO4 dan ada pada H2O. Jadi pada K2SO4 koefisiennya 4, jumlah atom O-nya 4, 4 kali 4, 16. Kemudian pada H2O koefisiennya 4, jumlah O-nya 1, berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Totalnya 16 tambah 4, 20. Jadi di ruas kiri O-nya 20, ruas kanan juga 20. Jadi otomatis oksigen itu akan setara jika unsur-unsur yang lainnya sampai dengan hidrogen kita sudah setarakan. Persamaan reaksinya yang di atas tadi, saya bawa kembali ke sini untuk kita melihat langkah yang terakhir atau melakukan langkah yang terakhir, yaitu memeriksa kembali kesetaraan reaksi. Kesetaraan reaksi dilihat dari jumlah atom yang harus setara dan jumlah muatan yang sudah setara. Jumlah muatan di sini semuanya 0, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Karena semua molekul netral, berarti muatan otomatis setara. Berarti tinggal kita lihat jumlah atom masing-masing unsur di ruas kiri dan kanan. Untuk K yang di ruas kiri itu pada Ki, koefisiennya 8, jumlah atom K-nya 1, berarti 8 kali 1 sama dengan 8. Yang di ruas kanan pada K2SO4, koefisiennya 4, K-nya ada 2, 2 kali 4 sama dengan 8, berarti kiri dan kanan sama-sama setara, yaitu 8. Atom I di ruas kiri pada Ki, jumlah atom 1, koefisien 8, 8 kali 1 sama dengan 8. Di ruas kanan, I ada pada I2, jumlah koefisiennya 4, jumlah atomnya 2, 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti I juga sudah setara di kiri dan di kanan, yaitu ada 8. Hidrogen di ruas kiri ada pada senyawa H2SO4, koefisiennya 5, jumlah H-nya ada 2, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian hidrogen pada ruas kanan ada pada H2S dan H2O. Di H2S jumlah atomnya 2, koefisiennya 1, berarti 2 dikali 1 ditambah dengan pada H2O 4, koefisiennya atomnya 2, 2 dikali 4 sama dengan 8, berarti 8 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi hidrogen juga setara, di ruas kiri 10, ruas kanan 10. Untuk S di ruas kiri ada pada H2SO4, S-nya 1, koefisiennya 5, berarti 1 kali 5, 5. Di ruas kanan, S ada pada K2SO4 dan H2S. Pada K2SO4, S-nya adalah 1 dikali 4. Jumlah atom 1, koefisiennya 4, 1 kali 4, 4, ditambah dengan pada H2S, S-nya 1, koefisiennya 1, berarti 4 ditambah 1, totalnya 5. Jadi di kiri 5 untuk S, di kanan juga 5. Untuk O, tadi kita sudah hitung, O di ruas kiri 4 dikali 5, 20. O di ruas kanan 4 dikali 4, 16. Ditambah 1 kali 4, 4.
berarti 16 tambah 4, 20. Jadi total di ruas kanan juga 20, di ruas kiri juga 20. Dengan demikian, persamaan reaksinya sudah setara. Demikian pembahasan tentang contoh soal menyetarakan reaksi menggunakan metode Bilox dengan cara reaksi rumus. Selanjutnya nanti kita akan masuk kepada pembahasan contoh untuk metode penyetelan redoks menggunakan metode setengah reaksi atau ion elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.